Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 12. Terdengar suara teriakan-teriakan menyatakan persetujuan mereka. Hal ini tidaklah mengherankan karena seperti pada umumnya, manusia di dunia ini tidak ada yang dapat melihat keadaan sendiri, tidak dapat menyadari akan kesalahan dan kejahatan sendiri sehingga kaum itu pun tidak merasa bahwa mereka adalah penjahat-penjahat. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah usaha mencari nafkah, dan para pendekar yang memusuhi mereka adalah yang sejahat-jahatnya orang karena merintangi pekerjaan mereka. Tentu saja usul persatuan ini mereka sambut dengan gembira karena memang sudah terlalu sering mereka ditentang dan dikejar-kejar oleh para pendekar. Akan tetapi, siapa yang akan memimpin kita? Terdengar suara lantang bertanya. Hiu Pangcu mengangkat kedua tangan untuk menenangkan suasana yang menjadi hiruk-pikuk itu. Setelah semua orang diam dia lalu berkata, "Sudah tentu saja yang berhak memimpin kita adalah orang yang paling tinggi kepandaiannya di antara golongan kita semua. Kalau guruku berada di sini tentu kursi pimpinan jatuh di tangannya." Terdengar gadis cantik berpakaian merah itu berseru. Hiu Pangcu tersenyum lebar. "Nona dan Cui sekalian, hendaknya maklum bahwa kursi pimpinan itu tidak diperebutkan sekarang. Untuk itu tentu saja harus ada undangan khusus sehingga yang hadir adalah tokoh-tokoh pertama dari golongan kita. Sekarang yang penting bagi kita adalah bahwa semua pihak setuju untuk berdiri di bawah satu golongan. Dengan demikian, semua hasil karya kita dapat kita pergunakan bersama dan mereka yang hasilnya besar dapat menolong mereka yang sedang sepi pasarannya. Dan kalau seorang di antara golongan kita diusik oleh golongan putih, kita harus saling membantu dan memusnahkan pihak musuh. Dengan demikian, bukankah kedudukan kita menjadi kuat dan tidak ada sembarang pendekar berani untuk mengganggu?" "Benar." "Setuju." Kembali suasana menjadi berisik sekali. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa yang amat nyaring, suara yang mengatasi semua suara berisik itu, suara ketawa yang menggema dan mengaung menggetarkan jantung. Terang bahwa itu adalah suara ketawa yang mengandung tenaga hikang amat kuatnya. Semua orang terkejut dan menoleh ke tengah lapangan karena suara ketawa itu terdengar dari mulut seorang peranakan Nepal yang muda dan duduk di kursi bagian tamu kehormatan itu. Tentu saja semua orang terkejut dan marah, karena suara ketawa itu terdengar seperti meremehkan, dan kiranya yang mentertawakan mereka hanya seorang peranakan Nepal. Hiu Pangcu juga merasa penasaran, segera menghadapi pemuda peranakan Nepal itu dan dengan suara hormat karena orang itu merupakan tamu agung, akan tetapi bernada teguran, dia bertanya. "Apakah Kongcu, Tuan Muda, tidak menyetujui persatuan ini?" Pemuda jangkung berkulit coklat itu bangkit berdiri dan menjura, lalu terdengar dia berkata dengan suara lantang. "Kami sangat menyetujui, harap Hiu Pangcu tidak salah sangka. Hanya kami merasa sangat kecewa dan kasihan melihat cara-cara kalian mencari nafkah yang begitu remeh." "Haiyit!" Semua orang berseru. Marah karena tersinggung oleh ucapan itu, bahkan sudah ada yang bangkit berdiri dengan sikap mengancam. Hanya tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Ang Xiaoqia, lalu gadis cantik jelita yang sama sekali tidak mengacuhkan semua itu dan bermain-main dengan ularnya, kepala bajak sungai yang tadi ribut dengan gadis pembawa ular, yaitu Tia Tou Xingo, perampok tunggal Toat Beng Sinto, raja kaum nelayan Boan Wangwei. Mereka ini tetap duduk diam dan bersikap tenang, sesuai dengan kedudukan mereka yang tinggi. "Harap Cui jangan salah paham," kata peranakan Nepal itu dengan sikap tenang sekali. Kini dia berdiri di panggung dan menghadapi semua tamu dengan penuh wibawa. "Saya tidak memandang rendah kepada Cui, hanya ingin menyatakan bahwa apa yang Cui lakukan dan kerjakan itu sungguh tidak sesuai dengan jerih payah Cui sekalian. Cui bersusah payah mencari mangsa, menunggu mereka lewat dan menanti datangnya kesempatan, menghadapi bahaya maut, dan semua itu Cui lakukan hanya untuk sejumlah barang yang tidak berarti, bahkan kadang-kadang gagal seperti yang diceritakan oleh Hiu Pangcu ketika memperebutkan harta pusaka keluarga Jenderal Kau itu. Bukankah cara bekerja seperti itu amat remeh dan tidak memadai?" Toat Beng Sinto Chan Koma, si perampok tunggal yang tinggi besar itu merasa tersinggung juga. Dia memandang dengan mata melotot, lalu berkata dengan suara yang lantang dan kasar karena memang dia terkenal seorang yang kasar, jujur tidak mau menggunakan banyak aturan. "Apakah kau mempunyai usul yang lebih baik?" Pemuda peranakan Nepal itu menoleh kepada si tinggi besar ini sambil tersenyum, lalu berkata,
Tentu saja dan usulku amatlah baik, tentu saja kalau cuy sekalian setuju. Akan tetapi usul saya ini usul yang amat penting dan gawat, maka hanya akan saya terangkan kalau semua pimpinan sudah hadir, tidak seperti sekarang ini. Baru pihak tuan rumah saja, hanya wakilnya, yaitu Hiu Pangcu yang keluar, bukan ketuanya sendiri, mana bisa disebut lengkap untuk mendengarkan usul kami yang teramat penting dan menyangkut masa depan kita semua ini. Hiu Pangcu menjura kepada orang itu. Maaf, Pangcu kami sedang menyelesaikan ilmunya yang baru sehingga selama ini tidak pernah keluar dan mewakilkan segala sesuatu kepada saya. Andai kata Pangcu kami sudah keluar, apakah kiranya perempuan-perempuan dari Gunung Cemara itu berani banyak tingkah? Itulah sebabnya maka Pangcu kami tidak dapat hadir. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dan rumah tempurung terdepan meledak. Rumah itu hancur berantakan dan keluarlah seorang kakek yang berpakaian hitam, agak terhuyung dan mukanya putih pucat seperti kapur. Hiu Sek, jangan mengecewakan tamu, ini aku sudah datang. Kini dari rumah-rumah tempurung itu bermunculan pula orang-orang yang mukanya putih seperti kapur dan itulah para pengikut ketua baru ini yang menyeramkan. Mereka itu semua agak terhuyung karena terlampau lama berdiam di rumah tempurung itu untuk memperdalam ilmu mereka sesuai dengan petunjuk sang ketua. Melihat kakek ini, Qian Li berdebar dan dia memandang dengan mata terbelalak karena tentu saja dia mengenal kakek ini. Dia itu bukan lain adalah Hekua Lokui, ketua dari Lembah Bunga Hitam, tokoh sesat yang amat sakti dan yang merupakan ahli racun yang luar biasa itu. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan tentang diri kakek ini yang dahulunya adalah seorang pelayan dari Dewa Bongkok dan yang kemudian melarikan diri karena tersangkut dalam pencurian kitab pelajaran ilmu yang mujizat. Semua orang memandang dengan mata terbelalak. Baru sekarang mereka dapat menyaksikan ketua dari Kui Liongpang yang ternyata amat menyeramkan itu. Ilmu apa gerangan yang dipelajari oleh kakek ini sehingga tadi rumah tempurung itu meledak dan hancur berantakan? Hiu Pangcu dan semua anak buah Kui Liongpang menjatuhkan diri berlutut untuk memberi hormat kepada Pangcu mereka, sedangkan para tamu juga bangkit berdiri untuk menghormat. Qian Li yang juga ikut bangkit berdiri melihat betapa Hui Li masih enak-enak saja duduk bermain-main dengan ularnya. Seolah-olah kemunculan kakek itu sama sekali tidak diketahuinya. Benar-benar bocah itu masih seperti dulu, aneh dan bengal. Hekua Lokui kini menghampiri tempat duduk yang telah disediakan untuknya sambil mengangguk ke kanan kiri kepada para tamu. Kemudian dia menghadapi peranakan Nepal itu sambil berkata, suaranya menggetar dan mengandung gema yang meraung aneh. Nah, sebelum Sicu ceritakan apa usul yang amat penting itu, hendaknya lebih dulu memperkenalkan diri. Maaf kalau kami tidak mengenal Sicu. Pemuda peranakan Nepal itu menjura dengan hormat dan berkata, sungguh beruntung sekali kami semua dapat bertemu dengan Pangcu yang telah kami kenal namanya yang besar. Dan kami menghaturkan selamat atas berhasilnya Pangcu mempelajari ilmu baru. Perkenankan kami memperkenalkan diri kami. Dengan suara halus dan lantang sehingga semua orang dapat mendengarnya, orang muda peranakan Nepal itu lalu memperkenalkan dirinya dan mendengar penuturannya. Qian Li menjadi tertarik sekali dan mendengarkan penuh perhatian. Kiranya pemuda itu adalah putra dari mendiang Pangeran Liong Kaiong. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali dituturkan betapa Pangeran Liong Kaiong dan kakaknya, Pangeran Liong Bin Ong, telah mengadakan persekutuan untuk mengadakan pemberontakan, akan tetapi akhirnya pemberontakan itu gagal dan kedua orang pangeran tua itu telah tewas. Liong Kaiong mempunyai seorang selir berbangsa Nepal, dan sebenarnya selir ini masih seorang putri Nepal. Anak Raja Nepal yang juga lahir dari seorang selir dan yang dihadiahkan kepada Pangeran Liong Kaiong sebagai tanda persahabatan antara Nepal dan Kerajaan Cheng Tiao yang pada waktu itu luas sekali daerahnya dan merupakan negara besar yang dihormati negara-negara tetangga termasuk Nepal. Dari selir Nepal inilah Liong Kaiong mempunyai putra, yaitu pemuda ini yang memakai nama Liong Bianchu. Ketika Liong Kaiong tewas, pemuda ini bersama ibunya melarikan diri ke barat, kembali ke Nepal di mana dia memperdalam ilmu kepandaiannya dengan menjadi murid dari Ban Hua Sengjin, yaitu Koksu, guru negara, Nepal yang lihai itu. Setelah memperkenalkan diri dan para tamu memandang dengan kagum karena tidak menyangka bahwa peranakan Nepal ini ternyata adalah putra dari mendiang Pangeran Liong Kaiong yang amat terkenal di kalangan dunia hitam karena dahulu pangeran itu banyak menerima tenaga bantuan kaum sesat, bahkan ketua Kui Liongpang ini pun mengenalnya dengan baik. Maka pemuda itu lalu menceritakan usulnya dengan suara lantang. Daripada kita bekerja secara kecil-kecilan dengan resiko besar, lebih baik kita melakukan pekerjaan yang besar.
Sudah basah kepalang mandi. Daripada kita dikejar-kejar pemerintah dan orang-orang dari golongan putih, kita mendahului mereka. Kita kumpulkan kawan-kawan yang banyak sehingga menjadi barisan yang kuat, lalu kita serbu kota demi kota, kita sita seluruh kekayaannya, dan kita duduki kotanya. Bukankah itu lebih cepat dan berhasil daripada kita menunggu lewatnya mangsa seperti seekor harimau kelaparan menunggu lewatnya seekor kelinci? Kita taklukkan kota demi kota dan kita paksa penduduknya yang laki-laki, muda-muda dan kuat-kuat untuk menjadi anggota kita, yang menolak kita bunuh semua. Wanita-wanitanya yang cantik kita bagi-bagi. Dengan demikian, akhirnya kita akan menjadi suatu kekuatan yang amat besar dan daerah kita akan makin luas. Kalau sudah kuat benar, kita hancurkan para gubernur. Kita kuasai provinsi dan tujuan terakhir adalah kota raja. Kita mendirikan kerajaan sendiri, kerajaan kaum hitam. Sejenak suasana menjadi sunyi karena mereka yang mendengarkan rencana itu terlalu kaget dan heran. Bahkan Hekualokwi sendiri kelihatan menunduk, merenung dan mengelus jenggotnya. Kemudian meledaklah kebisingan di situ karena semua orang bicara sendiri, saling berdebat, ada yang setuju, ada yang menolak dan ada yang ketakutan. Akhirnya Hekualokwi mengangkat tangan kanan ke atas dan semua orang diam. Lalu terdengar ucapan kakek ini. Usul yang dikemukakan oleh Leong Sichu bukan hal remeh dan main-main, bahkan hal yang amat baik. Memang pekerjaan kita selalu dibayangi oleh bahaya. Tentu saja makin besar bahayanya, makin besar pula hasilnya. Dan kalau kita bersatu, mengapa takut bahaya? Aku sendiri setuju dengan usul itu dan akan mendukung pelaksanaannya. Ucapan ini disambut oleh tepuk tangan dan sorak-sorai dari mereka yang tadi setuju. Sedangkan yang menolak dan yang ragu-ragu terseret dan hanyut oleh suara setuju ini sehingga mereka pun menjadi besar hati. Kini Leong Bianchu, pemuda peranakan itu mengangkat tangan dan semua orang berhenti membuat berisik. Apakah ada di antara Cui yang mengajukan usul lain? Terdengar suara merdu nyaring dan gadis berpakaian merah muda, yaitu Ang Xiaochia, telah berdiri dan berkata. Bicara memang mudah saja, akan tetapi pelaksanaannya tidaklah semudah menggoyangkan lidah dan bibir. Memang daerah ini biasa bicara dengan tajam. Kota-kota itu tentu dijaga dan dilindungi oleh pasukan prajurit yang sudah terlatih dan pandai berperang. Mana bisa orang-orang kita yang tidak terdidik perang seperti mereka itu dapat menyerbu kota dan menang? Kepandaian kita hanyalah kepandaian pribadi untuk dipakai dalam pertempuran perorangan atau paling hebat hanya menghadapi keroyokan belasan sampai puluhan orang. Mana mungkin dapat berguna dalam perang antara ribuan orang dan pula pihak pasukan pemerintah tentu diperlengkapi dengan senjata dan perlengkapan yang lebih sempurna. Hekualokwi mengangguk-angguk. Alasan yang baik dan kuat sekali. Bagaimana jawabanmu, Leong Sichu? Tidak perlu khawatir, tiba-tiba seorang kakek berusia 60 tahun, bersorban dan jenggotnya panjang sampai ke perut, tangannya memegang tongkat kayu cendana, berseru. Dia ini adalah Gitananda, orang Nepal yang pernah menghadiri pesta pernikahan gagal dari Huai Kongcu Tanggan di puncak naga api itu. Memang Gitananda adalah seorang di antara utusan-utusan kerajaan Nepal yang mencari kemungkinan menghubungi orang-orang yang hendak memberontak terhadap kerajaan Cheng Tiao, dan kini Gitananda bertugas untuk mengawal dan menemani Leong Bianchu. Hendaknya Cui sekalian maklum bahwa Kongcu kami ini adalah seorang ahli perang yang tentu akan mampu mendidik kawan-kawan dan membentuk barisan-barisan yang kuat. Leong Bianchu bangkit dan menjura ke empat penjuru. Saya tidak ingin memamerkan diri, akan tetapi terus terang saja, sebagai putra mendiang ayah yang juga ahli dalam siasat perang, tentu saja saya telah mempelajari ilmu perang dan saya dapat membentuk pasukan-pasukan istimewa yang terlatih baik. Tentang perlengkapan, jangan khawatir karena Raja Nepal adalah kakek saya. Cui sekalian tidak perlu gelisah, dan saya berjanji bahwa kalau kelak kita berhasil, Cui sekalian tentu akan menjadi pembesar-pembesar tinggi yang hidup terhormat dan mulia. Nanti dulu. Tiba-tiba Hekualokwi berkata sambil bangkit berdiri dan memandang ke sekeliling. Aku ingin sekali mendengar pendapat sahabat lamaku, Hek Tiao Lomo Ketua Pulau Neraka. Ataukah dia tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya? Semua orang yang mendengar nama ini terkejut, dan Tia Tou Singgo ketua para pembajak itu mengerling ke arah gadis cantik jelita berpakaian serba hitam yang masih duduk bermain-main dengan ularnya tadi. Akulah wakilnya, tiba-tiba gadis itu berkata sambil bangkit berdiri. Semua orang menoleh dan menahan napas menyaksikan seorang gadis yang demikian cantik moleknya.
Wajahnya putih halus kemerahan, dengan rambut yang disanggul indah sekali, dihias dengan batu-batu permata mahal. Sepasang matanya seperti bintang pagi, jernih dan lebar akan tetapi mengandung sinar yang tajam menyeramkan, hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum, manis dan jelita. Tubuhnya kelihatan ramping padat dengan lekuk lengkung yang menggairahkan, yang sukar disembunyikan oleh pakaian sutra serba hitam itu. Akan tetapi yang membuat orang menjadi ngeri dan kehilangan gairah adalah ketika melihat dua ekor ular yang melingkar-lingkar di kedua lengan yang halus mulus itu. Hekua Lokui menatap dengan tajam, akan tetapi memandang rendah kepada gadis muda itu. Kalau engkau wakilnya, Nona, apa yang akan dikatakan oleh Hek Tiau Lomo tentang usul tadi? Gadis itu yang bukan lain adalah Kim Hui Li, putri Hek Tiau Lomo, tersenyum sehingga sekelebatan nampak rongga mulutnya yang merah terhias kilatan gigi putih. Apa yang hendak dikatakan? Aku tidak tahu. Aku hanya diutus untuk mendengarkan saja tanpa membuka mulut dan akan kusampaikan semua ini kepadanya. Hekua Lokui berkata kepada Liong Bianchu. Dahulu Hek Tiau Lomo pernah membantu ayahmu, Liong Sichu. Kiranya sekarang pun dia akan setuju dengan usulmu itu. Mudah-mudahan begitu. Liong Bianchu berkata dan matanya masih terus memandang kepada Hui Li. Agaknya peranakan Nepal ini tertarik sekali kepada gadis yang luar biasa cantiknya itu. Tentu saja dia mau kalau kelak setelah berhasil dia yang menjadi rajanya, kata Hui Li sambil duduk dan bermain-main dengan ularnya. Qian Li tak dapat menahan senyumnya. Bukan main gadis ini. Berani sekali dan sikapnya seolah-olah memandang mereka semua itu seperti semut saja. Akan tetapi, dia sendiri masih gelisah memikirkan Cui Lan dan Hok Taijin. Sebaiknya kalau dia sekarang mulai menyelidiki di mana adanya dua orang yang dicarinya itu. Akan tetapi, mengingat bahwa yang hadir di situ adalah orang-orang yang berilmu tinggi sehingga akan berbahaya bagi dua orang kawannya itu kalau sampai ketahuan, dia terpaksa memberi isyarat kepada Liang Wainiko untuk bersabar. Mereka ini tentu tidak tahu siapa Hok Taijin. Sehingga gadis dan kakek itu hanya merupakan tawanan yang tidak penting, yang mereka ambil dari Gunung Cemara ketika mereka membasminya. Kalau sampai dia turun tangan dan ketahuan, tentu mereka akan sadar bahwa dua orang itu merupakan orang-orang penting dan kalau sampai mereka tahu bahwa kakek itu adalah Gubernur Hopei, maka akan berbahayalah. Hidangan mulai dikeluarkan dan sambil bercakap-cakap membicarakan rencana besar yang diusulkan oleh Liong Bianchu, mereka makan minum. Sementara itu, para tokoh yang penting di atas panggung kehormatan mulai berunding sambil makan minum dan akhirnya diputuskan bahwa sebelum diadakan pemilihan pemimpin yang harus seorang yang terpandai di antara mereka, yang akan merupakan seorang bengcu, pemimpin rakyat, untuk sementara dibentuklah panitia pimpinan atau pengawas yang terdiri dari Hekua Lokui sendiri, Toat Beng Sinto Chan Kok Maha, Boan Wangwei, Tia Tou Singo dan Gitananda sebagai wakil pihak orang Nepal. Ketika hal ini diumumkan, semua orang setuju. Makan minum dilanjutkan dan Liong Bianchu yang menganggap mereka semua itu sebagai calon-calon pembantunya untuk melanjutkan perjuangan, mendiang ayahnya dalam kegembiraannya ingin sekali melihat kelihayan mereka. Maka setelah minum beberapa cawan arak yang cukup menghangatkan hatinya, dia bangkit berdiri dan berkata lantang. Cui sekalian. Kita telah bersepakat untuk bersatu dan kita merupakan kesatuan orang-orang yang gagah dan memiliki kepandaian. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini sudah selayaknya kalau kita memperlihatkan kepandaian masing-masing, bukan untuk menyombongkan diri melainkan sebagai perkenalan. Dan pertunjukan ini akan saya mulai lebih dulu dengan memperlihatkan sedikit kemampuan saya yang saya pelajari dari guru saya yang terhormat, yaitu Ban Hua Sengjin, Koksu dari Nepal. Tentu saja ucapan ini disambut dengan gembira oleh semua orang. Mereka adalah orang-orang yang suka berkelahi, suka akan ilmu silat, maka setiap pertunjukan silat tentu saja menggembirakan hati mereka. Apalagi karena mereka maklum bahwa di antara mereka terdapat banyak sekali orang-orang pandai. Dengan langkah lebar Liong Bianchu yang oleh orang-orangnya disebut Liong Kongcu itu menghampiri sebuah batu besar yang berada di tempat itu. Batu itu sebesar kerbau, tentu berat sekali. Akan tetapi dengan mudah dan ringan Liong Kongcu mengangkatnya dan melontarkannya tinggi ke atas. Dia menggosok kedua telapak tangannya, kemudian cepat dia menggerakkan kedua lengannya dan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka memukul dan mendorong ke arah batu itu. Terdengarlah suara bercuitan dari tangan kanannya dan dari tangan kirinya keluar suara mendesis. Di sekitar tempat dia berdiri menyambar-nyambar hawa yang panas dan dingin.
Yang panas keluar dari tangan kanannya sedangkan yang dingin keluar dari tangan kirinya. Ketika kedua tangan itu bergerak memukul, batu itu tidak dapat meluncur jatuh, melainkan terapung di udara seperti tertahan oleh tenaga mujizat, dan batu itu mulai terputar, makin lama makin cepat sehingga mengeluarkan suara mengaung seperti gasing. Tak lama kemudian nampak debu mengepul, pecahan batu dan pasir berhamburan kemana-mana. Leong Kongcu tersenyum, menghentikan gerakan kedua tangannya dan meloncat ke belakang ketika batu itu jatuh berdebu ke atas tanah. Dan semua orang melongo ketika melihat betapa batu yang tadinya kasar itu kini telah menjadi halus seperti dibubut, bentuknya bulat seperti telur. Qian Li yang sejak tadi memandang penuh perhatian, diam-diam memuji. Itulah tenaga Im Yang Xinjiang yang cukup hebat. Sungguh pun tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan Fiang Xinjiang dan Suat Im Xinjiang. Namun pemuda itu sudah boleh juga dan hal itu tidak mengherankan karena pemuda itu, menurut pengakuannya tadi adalah murid dari Koksu dari Nepal, yaitu Ban Hua Sengjin yang pernah dia jumpai di istana Gubernur Honan. Pemuda ini mulai mengerti apa tugas orang-orang Nepal ini. Dia dapat menghubung-hubungkannya dengan kehadiran Ban Hua Sengjin Koksu dari Nepal di istana Gubernur Honan, lalu kehadiran mereka ini di sini, hendak membentuk barisan pemberontak. Apalagi ketika mendengar bahwa Leong Kongcu ini adalah putra mendiang Pangeran Leong Kai Ong, maka tentu saja apa yang dilihat dan didengarnya semua itu tidaklah terlalu mengherankan. Suatu persekutuan pemberontak agaknya hendak bangkit lagi mengacaukan negara. Para tamu bersorak memuji kelihayan pemuda peranakan itu, dan Leong Kongcu kini memandang ke arah Willy sambil tersenyum bangga. Akan tetapi senyumnya hilang dan alisnya berkerut ketika dia melihat gadis berpakaian hitam yang menggoncangkan hatinya itu sama sekali tidak ikut bersorak memuji, bahkan bibirnya tersenyum mengejek, seolah-olah apa yang dipertunjukkannya, tadi tidak ada artinya sama sekali bagi nona itu. Selagi Leong Kongcu hendak minta kepada Willy agar memperlihatkan kelihayannya, tiba-tiba dia didahului oleh Ang Xiaoqia yang sudah bangkit berdiri dan menghampirinya. Hihihik, sungguh lumayan juga kepandaianmu. Ingin sekali aku bertanding denganmu karena ilmu kita hampir bersamaan. Engkau memiliki pukulan tajam, aku pun juga. Akan tetapi aku akan mempergunakan pedang, lihatlah. Dia mencabut sebatang pedang yang tadi tergantung di punggungnya, pedang yang bersarung dan bergagang indah, yang dihias ronce merah tua di gagangnya. Kemudian, gadis berpakaian merah muda ini mengeluarkan suara melengking panjang dan pedangnya lalu bergerak dengan cepat, bertubi-tubi ke arah batu yang bulat halus seperti telur itu. Cepat sekali gerakan pedangnya, sampai nampak sinar menyilaukan mata dan ketika sinar itu lenyap, ternyata pedangnya telah kembali memasuki sarungnya di punggung nona itu dan dengan tenang dia berdiri memandang ke arah batu. Batu itu tiba-tiba roboh terpotong-potong seperti irisan kue keranjang. Tipis dan lebar. Tentu saja semua orang melongo dan bertepuk tangan memuji. Hihihihik, hampir sama bukan, kata Ang Xiaoqia kepada Leong Kongcu. Kalau guruku yang melakukannya, tidak usah memakai bantuan pedang, cukup dengan telapak tangan saja. Itulah pukulan Kiam Tu Xinjiang, tangan sakti pedang dan golok. Ang Xiaoqia terkekeh lagi dengan bangga. Lalu dia menghampiri batu yang sudah terpotong-potong itu dan menggunakan kakinya untuk mencukil dan melemparkan batu itu ke arah sungai yang mengalir tak jauh dari tempat itu, sungai yang menjadi sambungan dari air terjun. Lebih baik batu-batu ini dilempar ke sungai. Tentu saja perbuatannya ini tak lain mengandung maksud untuk mendemonstrasikan kekuatan kakinya dan memang hebat sekali. Potongan-potongan batu itu berterbangan ke depan. Hei, jangan dibuang. Sayang. Nampak bayangan berkelebat cepat sekali mendahului batu-batu itu dan ketika dia membalik, dia menggunakan tangannya menuding dan menangkapi potong-potongan batu yang seperti roda bentuknya itu lalu menumpuknya kembali di atas tanah. Semua orang memandang tumpukan batu itu dan terdengar seruan-seruan kagum karena batu-batu yang bentuknya seperti roda itu kini telah berlubang tepat di tengah-tengahnya, sehingga bentuknya seperti gilingan tahu dan ternyata bahwa ketika menangkap batu-batu itu, kakek ini menggunakan jari tangannya melubangi batu-batu itu tepat di tengah-tengah. Kakek ini bukan lain adalah Tiat Hou Xinggo, yang ternyata bukan hanya kepalanya yang keras melebihi batu, melainkan juga jari tangannya amat kuat. Tentu saja perbuatannya itu pun dimaksudkan untuk mendemonstrasikan kepandaiannya dan kembali semua tamu memuji. Akan tetapi sebelum orang lain mendemonstrasikan kepandaiannya,
tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan keras dan disusul suara canang dipukul bertalu-talu tanda bahaya dan nampaklah beberapa orang penjaga datang berlari-lari dengan muka pucat menghadap pangcu mereka. Ketika mereka melihat bahwa Hekualokwi sudah hadir di situ mereka itu serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Celaka! Pangcu! Tolol! Pengecut! Hiu Pangcu memaki. Hayo lekas lapor ada apa? Di luar pintu terowongan. Orang-orang Gunung Cemara datang menyerbu. Begitu saja ribut. Hiu Pangcu membentak. Tapi, Ji Pangcu. Mereka itu dipimpin oleh ketua mereka, Yang Liu Nionio dan dua orang yang luar biasa lihainya. Tanpa menyentuh orang, mereka berdua telah merobohkan dan membunuh banyak kawan kita. Mereka adalah seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik yang mengeluarkan suara seperti kucing. Para penjaga itu menggigil ketakutan. Sungguh orang-orang Hek Engpang tidak boleh diberi ampun sekali ini. Hekualokwi membentak marah sekali dan meloncat turun dari atas panggung, kemudian dengan langkah lebar, dia pergi menuju ke pintu terowongan, diikuti oleh para tamu yang ingin melihat apa yang akan diperbuat oleh ketua yang baru saja keluar dari pertapaannya itu. Juga mereka ini mengharapkan akan menyaksikan pertandingan yang hebat antara Hekualokwi melawan tokoh-tokoh pimpinan Hek Engpang. Akan tetapi belum juga mereka memasuki pintu terowongan, tiba-tiba terdengar suara ledakan-ledakan keras di sebelah luar terowongan itu dan nampak api mengebul di atas tebing arah mulut terowongan di atas. Semua orang terkejut sekali, apalagi ketika mendengar gemuruhnya suara air menyaingi suara gemuruh air terjun. Cepat mereka semua mundur kembali menjauhi pintu terowongan dan tak lama kemudian, dari pintu terowongan itu menyembur air yang amat kuat dan derasnya. Beberapa orang penjaga terowongan terlontar seperti daun-daun kering dihanyutkan air bersama dengan semburan air yang deras itu. Semua orang menjadi panik karena maklum bahwa entah secara bagaimana, pihak musuh telah berhasil membobolkan sungai di atas dan mengalirkan airnya memasuki mulut terowongan di atas sehingga menggenangi lembah itu. Tentu saja terjadi kepanikan hebat. Orang-orang cepat mencari perahu-perahu yang banyak terdapat di situ. Akan tetapi karena banyaknya orang dan kurangnya perahu mereka banyak tidak kebagian dan terpaksa mereka menebang pohon-pohon dan bambu-bambu untuk dijadikan pengapung atau semacam rakit. Air makin meninggi dan keadaan makin kacau. Mereka yang telah berhasil memperoleh perahu sudah cepat-cepat menyelamatkan diri melalui sungai. Di dalam suasana yang kacau balau dan hiruk-pikuk itu, Qian Li bertindak cepat sekali. Dia tadi melihat Hawa Guji, tokoh Kuiliongpang tinggi kurus yang tadi mengepalai para pelayan yang mengeluarkan hidangan. Qian Li menduga bahwa orang ini tentu seorang di antara para anggota pimpinan, maka begitu dia melihat kesempatan, secepat kilat dia menubruk dan merobohkan orang tinggi kurus ini dengan totokan, lalu menyeretnya ke tempat gelap. Hawa Guji adalah seorang yang memiliki kepandaian cukup lihai, maka dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya melihat betapa ada orang mampu merobohkannya sedemikian mudahnya. Dia tadi hanya melihat seorang pemuda tampan mendekatinya dan tahu-tahu tubuhnya menjadi lemas dan ketika dia hendak berteriak, pemuda itu menepuk tengkuknya dan lenyaplah suaranya. Kini Hawa Guji benar-benar merasa ketakutan ketika dia diseret di tempat gelap dan dia melihat bahwa di situ telah menanti seorang niko tua yang tadi dilihatnya menjadi seorang di antara para tamu di situ. Hayo katakan, di mana adanya dua orang tawanan yang kalian bawa dari Gunung Cemara? Qian Li membentak sambil menyentuh ubun-ubun kepala orang itu dan dengan tangan kiri membebaskan totokan pada lehernya sehingga dia dapat mengeluarkan suara lagi. Tawanan. Yang mana? Hawa Guji bertanya, jantungnya berdebar tegang karena jari-jari tangan yang menyentuh ubun-ubunnya itu benar-benar merupakan todongan maut baginya, maka dia tidak berani main-main. Seorang gadis dan seorang laki-laki tua yang kalian bawa dari tempat tahanan Hek Engpang. Cepat jawab. Mereka itu? Setelah jelas bahwa orang ini mengetahui tentang dua orang temannya, Qian Li lalu membebaskan totokan pada tubuh Hawa Guji dan sambil mencengkeram leher bajunya, dia menghardik. Hayo antarkan kami ke sana. Hawa Guji mengangguk-angguk. Dia maklum bahwa dia tidak berdaya karena selain pemuda ini luar biasa lihainya, juga teman-temannya sedang sibuk menyelamatkan diri dari serangan air yang membanjiri lembah. Akan tetapi, Qian Li menjadi repot juga karena air sudah mulai naik sampai ke paha.
Kita membuat rakit dulu, kata Liang Wai Nikou dan nenek ini lalu mengumpulkan kayu dan bambu yang banyak hanyut di situ, bekas orang-orang tadi membuat rakit. Dengan cekatan mereka dibantu oleh Hao Aguji membuat rakit, lalu cepat mereka menuju ke kelompok bangunan yang sudah digenangi air setinggi perut. Akhirnya tibalah mereka di sebelah kamar tahanan dan dengan hati lega Qian Li melihat Cui Lan dan Hok Taijin berpegang kepada ruji-ruji besi tempat tahanan itu dengan muka pucat dan ketakutan karena air sudah terus naik. Kongcu, syukur engkau datang. Cui Lan terisak penuh kegembiraan melihat munculnya pemuda itu. Untung lampu di atas tempat tahanan masih belum padam sehingga keadaan di situ cukup terang. Qian Li cepat menotok lumpuh Hao Aguji dan membawanya loncat naik ke atas wuungan rumah dan melemparkan tubuh itu di atas wuungan karena dia yakin bahwa air tidak mungkin sampai naik ke wuungan. Kemudian bersama Liang Wai Nikou dia membongkar pintu tahanan dan menolong gadis dan pembesar itu naik rakit dan mereka lalu mendayung rakit itu keluar dari situ. Di luar, air sudah naik sampai ke dada orang. Bangunan-bangunan kecil roboh terlanda air, akan tetapi bangunan besar di mana tadi Qian Li melemparkan Hao Aguji ke atas wuungan cukup kokoh dan tentu akan dapat bertahan. Ah! Tai Hiap! Sungguh kami sudah hampir putus asa. Hok Taijin berkata. Untung aku bersama dengan Cui Lan, anakku yang gagah perkasa ini. Dialah yang selalu membesarkan hatiku. Kalau tidak, mungkin aku sudah menjadi gila. Qian Li memandang kepada Cui Lan dengan sinar mata kagum dan gadis itu menunduk dengan air mata berlinang. Cui Lan, ini adalah Liang Wai Nikou yang diutus oleh siluman kecil untuk menyelidiki keadaanmu dan menolongmu, kata Qian Li sambil memandang gadis itu. Seketika wajah yang menunduk itu bergerak, diangkat dan biarpun air matanya masih berlinang, namun bibirnya tersenyum dan wajahnya berseri. Ai! Sutha yang baik, benarkah itu? Nikou itu mengangguk dan tersenyum. Di mana dia? Bagaimana dengan dia? Baik-baik sajakah dia? Tanyanya seperti air hujan. Nikou itu mengangguk-angguk lagi. Dia mengkhawatirkan keadaanmu, Nona, maka mengutus Pini menyelidiki. Kiranya engkau benar-benar terancam bahaya, untung ada pemuda perkasa ini yang menolong. Karena mereka masih berada dalam bahaya, maka Cui Lan tidak berani banyak bertanya lagi. Juga dia merasa malu untuk banyak bertanya tentang pendekar luar biasa itu, maka dia kini hanya menunduk sedangkan Qian Li yang dibantu oleh Nikou yang biarpun sudah tua namun masih kuat itu untuk mendayung rakitnya menuju ke sungai di mana juga terdapat kesibukan dari mereka yang menyelamatkan dirinya. Sementara itu, jauh di atas tebing nampak 3 orang berdiri menonton semua keributan di lembah. Tentu saja tidak kelihatan jelas benar karena hanya dibantu dengan sinar bulan. Akan tetap melihat lampu-lampu bergerak ke sana-sini dengan kacau dan teriakan-teriakan orang di bawah terdengar sampai di atas, 3 orang itu cukup puas dan menonton sambil tersenyum. Mereka itu bukan lain adalah Hek Eng Pangcu yang Liu Nionio, Ang Tek Hoat, dan Mau Xiao Moli. Bagaimana mereka bisa berada di sana? Mari kita ikuti perjalanan Tek Hoat yang kita tahu melakukan usaha menculik Shanti Dewi dari puncak naga api, tempat tinggal Huai Kongcu itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, setelah Ang Tek Hoat berhasil membantu Yang Liu Nionio ketua Hek Eng Pang merobohkan Qian Li, pemuda itu lalu dibantu oleh Yang Liu Nionio dan beberapa orang anak buahnya untuk pergi ke puncak naga api menculik Shanti Dewi yang menjadi tawanan di sana dan hendak dipaksa menikah dengan Huai Kongcu Tang Hun, murid dari Dugan ini yang kaya raya dan lihai itu. Dan biarpun Hek Eng Pang mengorbankan beberapa orang anggotanya, akhirnya mereka berhasil melarikan Shanti Dewi yang oleh Yang Liu Nionio dilemparkan kepada muridnya, Liong Li dan kemudian dibawa keluar di mana telah menanti Tek Hoat bersama beberapa orang anak buah Hek Eng Pang yang siap dengan beberapa ekor kuda yang baik. Tentu saja Tek Hoat girang sekali melihat bahwa kekasihnya telah berhasil diselamatkan. Akan tetapi dia teringat akan perlakuan Raja Bhutan ayah putri itu terhadap dirinya dan penghinaan 5 tahun yang lalu itu masih membuat hatinya terasa panas. Apalagi kalau dia teringat betapa sengsaranya hatinya selama ini yang terkenang dengan penuh kerinduan kepada wanita yang dicintanya itu. Maka, setelah kini dengan susah payah dia dapat bertemu kembali dengan Shanti Dewi, dia tidak mau lekas-lekas memperkenalkan diri lebih dulu. Karena cuaca masih gelap sekali, mudah baginya untuk tidak memperkenalkan diri dan tidak membuka suara. Dia hanya menerima puteri yang tertotok itu dari tangan Liong Li,
kemudian dengan mendudukan wanita yang dicintainya itu di atas punggung kuda, dia melompat di belakang Shanti Dewi dan membalapkan kuda secepatnya, diikuti oleh Yang Liu Nionio, Liong Li dan lain anak buah Hek Eng Pang, menuju kembali ke Gunung Cemara. Untuk membingungkan para pengejarnya, mereka berpencar menjadi 3 rombongan dan Tek Hoat masih tetap bersama Yang Liu Nionio dan Liong Li, sedangkan rombongan lain bertugas untuk menghilangkan jejak ketua dan rombongannya ini. Tentu saja Huai Kongcu Tang Hun dibantu oleh 3 orang sakti Hak Im Chu, Ban Kin Kui Kuan Oke, dan Hai Liong Ong Chiok Gutu terus melakukan pengejaran, akan tetapi mereka ini dibikin bingung dan akhirnya juga berpencar menjadi 2 rombongan yang membelok ke kanan-kiri, tidak tahu bahwa putri itu dilarikan terus ke depan oleh Tek Hoat dan rombongannya. Hal ini adalah karena jejak kaki kuda mereka telah dihapus oleh anak buah Hek Eng Pang yang cerdik itu. Hanya ada 1 orang yang tidak mudah diakali oleh anak buah Hek Eng Pang. Orang ini adalah Siang In. Ketika terjadi keributan di tempat pesta, Siang In yang meninggalkan rombongan penari itu cepat-cepat mencari-cari dan ketika jelas bahwa Shanti Dewi diculik orang, dia pun cepat melakukan pengejaran. Dia amat cerdik, sudah menduga bahwa tentu rombongan penculik itu membawa keluar Shanti Dewi, maka dia telah mendahului pergi ke kandang kuda, mencuri seekor kuda dan menggunakan kesempatan selagi ribut-ribut itu menjalankan kudanya keluar dari benteng yang terjaga. Aku Sri Panggung rombongan penari, hendak membantu mencari pengantin putri yang terculik, katanya dan karena penjaga tadi melihat betapa darah cantik jelita ini pandai main sulap, mereka membiarkan Siang In keluar. Darah ini mengintai dan melihat ada rombongan orang membawa kuda menanti di luar tembok, maka dia pun bersembunyi. Ketika para penculik wanita rombongan orang-orang Hek Eng Pang itu keluar dan membawa lari Shanti Dewi, dia pun membalapkan kudanya membayangi dari jauh. Dia cukup hati-hati dan dapat menduga bahwa orang-orang itu tentu memiliki kepandaian, maka dia tidak berani sembrono turun tangan di situ, apalagi dia tahu bahwa tentu pihak Huai Kongcu tidak akan tinggal diam dan melakukan pengejaran, sehingga andai kata dia berhasil merampas Shanti Dewi dari tangan para penculik, dia pun tidak akan terlepas dari tangan Huai Kongcu dan para pembantunya yang lihai itu. Untuk menggunakan sihirnya, dia teringat akan orang Nepal yang lihai tadi, maka sekali ini dia harus bersikap hati-hati sekali. Sementara itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Ang Tek Hoat memeluk pinggang Shanti Dewi yang duduk di depannya. Pelukan yang penuh kemesraan dan seluruh kerinduan hatinya dicurahkan pada sentuhan mesra itu. Namun dia tetap membisu dan hanya membalapkan kudanya bersama Yang Liu Nionio dan Liong Li. Hatinya lega karena tidak terdengar derap kaki banyak kuda mengejarnya. Hanya kadang-kadang terdengar derap kaki seekor kuda di belakang, akan tetapi tentu saja hal ini dianggap ringan. Andai kata benar ada 1 orang yang mengejar, tentu saja bukan merupakan halangan. Dia sendiri masih belum berani menggunakan terlalu banyak tenaga sebagai akibat luka dalam ketika bertanding melawan Qian Li, akan tetapi Liong Li dan terutama Yang Liu Nionio yang menunggang kuda di dekatnya bukanlah orang-orang yang lemah. Karena tidak ada pengejar, hati mereka tenang dan mereka berhenti di dalam sebuah kuil tua yang berada di tepi jalan untuk membiarkan kuda mereka mengaso. Tanpa banyak cakap Tek Hoat memondong tubuh Shanti Dewi dan merebahkan darah itu di atas lantai dalam kuil, kemudian dia membebaskan totokannya dan meninggalkannya pergi. Shanti Dewi mengeluh dan kemudian menangis terisak-isak. Malam hampir lewat dan waktu itu sudah menjelang subuh. Sudah terdengar kokok ayam jantan di kejauhan. Udara dingin sekali. Shanti Dewi menggigil, akan tetapi Tek Hoat hanya berdiri di luar, bermacam perasaan teraduk di hatinya. Dia merasa rindu, merasa girang, merasa kasihan, akan tetapi juga mendongkol dan marah. Ingin dia memeluk, membisikkan kata-kata cinta, menciumi wanita yang selama ini amat dirindukannya itu. Ingin dia menghiburnya, membuatnya gembira dan tertawa, karena dia yakin bahwa tentu Shanti Dewi akan merasa girang sekali bertemu dengan dia. Dia tahu bahwa putri itu belum dapat menduga siapa adanya orang yang menolongnya bebas dari tangan Huai Kongcu. Akan tetapi karena rasa sakit di hatinya oleh ayah gadis itu, dia masih menjual mahal dan mengambil keputusan untuk menjumpai Shanti Dewi pagi nanti kalau cuaca sudah terang. Dia akan muncul begitu saja mengagetkan hati putri itu. Tersenyum dia membayangkan betapa Shanti Dewi tentu akan menjerit dan lari memeluknya kalau putri itu tiba-tiba melihat dia muncul di dalam kamar kuil rusak itu. Adapun Yang Liu Nionio dan Liong Li membuat api unggun di dalam kuil, tidak mau mencampuri urusan Tek Hoat bersama Shanti Dewi.
Dan mereka membicarakan tentang beberapa orang anggota mereka yang diduga tewas dalam penyerbuan itu, juga membicarakan tentang orang-orang pandai yang muncul di dalam pesta Huai Kongcu. Tak lama kemudian, sinar matahari pagi mulai mengusir kabut dan hawa dingin dan tiba-tiba Hek Eng Pang bersama muridnya itu mendengar suara teriakan Tek Hoat dari sebelah dalam kuil. Mereka terkejut dan cepat melompat ke dalam dan mereka melihat Tek Hoat dengan muka pucat berdiri di ambang pintu, memandang ke arah putri yang mereka culik semalam. Putri itu duduk bersimpuh di atas lantai sambil menangis dan si jari maut yang biasanya tenang dan gagah perkasa itu kini berdiri dengan mata terbelalak memandang putri itu, mukanya pucat sekali. Celaka! Tek Hoat berseru marah, kenapa? Apa yang terjadi? Yang Liu Nio bertanya. Bodoh! Tolol semua! Dia bukan. Bukan apa? Dia bukan putri itu. Tek Hoat mengepal tinju dan memandang kepada ketua Hek Eng Pang dengan mata melotot. Kalian telah tertipu. Ini bukan putri Shanti Dewi. Tapi, Yang Liu Nio membantah, terheran-heran. Dia sendiri yang menculik wanita ini dari dalam kamar pengantin wanita. Tidak bisa salah lagi. Liong Li cepat meloncat dan menarik pundak wanita yang mengempis itu. Diam kau. Hayo ceritakan siapa kau dan di mana adanya pengantin putri, hardiknya sambil mengguncang-guncang pundak wanita muda yang cantik itu. Ampunkan saya. Wanita itu meratap. Saya adalah seorang pelayan dari Kongcu dan malam tadi. Ada seorang kakek muncul dan menyeret saya, mengancam akan membunuh kalau saya berteriak, lalu saya menjadi lumpuh. Bahkan untuk mengeluarkan suara pun tidak mampu. Dan kakek itu melucuti pakaian saya dan memaksa saya memakai pakaian ini. Saya tidak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba saja saya dilarikan sampai di sini. Di mana pengantin putri? Tek Hoat membentak, tidak sabar. Saya tidak tahu. Harap ampunkan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Siapa kakek itu? Bagaimana macamnya? Saya hanya tahu dia kakek tua, entah siapa. Sialan! Yang Liu Nio meludahi muka wanita itu, tangannya bergerak dan wanita itu roboh tak berkutik lagi karena kepalanya telah pecah oleh ketukan jari tangan ketua Hek Eng Pang yang merasa dipermainkan dan menjadi marah sekali. Dia telah bersusah payah, telah kehilangan beberapa orang anggota perkumpulannya, dan hasilnya adalah putri palsu. Pada saat itu terdengar suara dari luar. Hei, Tek Hoat. Biarkan aku bertemu dan bicara dengan Enci Shanti Dewi. Aku belum puas kalau belum mendengar dari mulutnya sendiri bahwa dia suka ikut dengan orang seperti engkau. Enci Shanti, ini aku, Siang In. Keluarlah dulu dan kita bicara sebentar. Tek Hoat mendengus marah dan dia menyambar punggung baju mayat pelayan yang telah dibunuh oleh Yang Liu Nio dan Liong Li yang terkekeh mengejek ke arah Siang In. Siang In terkejut bukan main melihat tubuh wanita yang disangkanya Shanti Dewi terlempar ke arahnya. Dia mengelak dan tubuh itu terbanting ke atas tanah. Cepat dia memeriksa dan menahan napas lega. Kiranya bukan Shanti Dewi yang dibawa kabur oleh Tek Hoat? Kalau begitu, siapa yang menculik Shanti Dewi? Kemana perginya? Orang lihai macam Tek Hoat dan nenek cantik itu masih dapat ditipu orang. Dan melihat Huai Kongcu dan orang-orangnya melakukan pengejaran dan pencarian kemana-mana, jelas bahwa Enci Shanti Dewi benar-benar telah lenyap. Akan tetapi siapa yang membawanya dan kemana? Dengan hati penasaran Siang In lalu melompat ke atas kudanya dan kembali ke daerah puncak naga api untuk menyelidiki hilangnya Shanti Dewi yang penuh rahasia itu. Demikianlah, dengan marah dan kecewa Tek Hoat kembali ke Gunung Cemara bersama Yang Liu Nio dan Liong Li. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka melihat bahwa Gunung Cemara telah dibasmi dan dibakar oleh musuh, yaitu orang-orang dari lembah perkumpulan Huang Hokui Liongpang. Tentu saja Yang Liu Nio menjadi marah dan berduka sekali ketika para anggota Hek Eng Pang yang tadinya melarikan diri itu berdatangan sambil menangis. Orang muda, kau lihat apa yang terjadi dengan kami karena kami pergi membantumu. Tempat kami dibasmi musuh. Kalau kau tidak membantu kami melakukan pembalasan, sungguh-sungguh aku harus menyebutmu seorang yang tidak mengenal budi. Ketua yang sedang marah dan sakit hati itu berkata kepada Tek Hoat. Tek Hoat juga merasa tidak senang dengan peristiwa itu. Jangan khawatir, Pangcu. Aku tentu akan membantumu.
Bagus. Kalau begitu, kelak kami pun akan melakukan penyelidikan, siapa yang telah menculik pengantin putri dari puncak naga api itu. Yang Liu Nionio berkata. Akan tetapi, karena anak buahku banyak yang tewas, aku harus minta bantuan dari Subo. Dia lalu menulis sepucuk surat dan menyuruh Liong Li naik kuda yang kuat untuk cepat minta bantuan gurunya yang dia tahu berada di istana gubernuran di Provinsi Honan. Sepekan kemudian, muncullah Mao Xiaomoli di tempat itu. Tentu saja Ang Tek Hoat menjadi terkejut melihat wanita cantik yang genit ini, karena dia sudah mengenalnya dahulu ketika dia membantu pemberontakan Pangeran Liong Kaiong, baca cerita kisah sepasang Raja Wali. Juga Mao Xiaomoli terkejut dan girang bertemu dengan pemuda tampan gagah ini. Hehehe, bukankah engkau Tek Hoat si jari maut? Aku mendengar bahwa engkau telah menjadi seorang panglima dan mantu raja di Butan. Bagaimana sekarang berkeliaran di sini? Tek Hoat cemberut dan tidak menjawab pertanyaan itu, hanya berkata, kiranya engkau guru dari Yang Liu Nionio? Sungguh tak kusangka. Pangcu, bagaimana engkau dapat bergaul dengan pemuda ini? Ketahuilah, dia pernah menjadi musuhku beberapa tahun yang lalu, hihihikihihik, katanya kepada muridnya yang lebih tua daripada dia itu, maka dia menyebutnya Pangcu. Yang Liu Nionio terkejut bukan main. Teocu tidak tahu. Dia telah membantu Teocu dan sekarang pun hendak membantu Teocu menghadapi orang-orang Kui Liongpang. Mao Xiaomoli tertawa dan memandang wajah Tek Hoat yang tampan dan muram itu sambil berkata, tidak mengapa. Ada waktunya menjadi musuh, ada waktunya menjadi sahabat, bukan? Nah, ceritakan apa yang telah dilakukan orang-orang Kui Liongpang yang bosan hidup itu. Yang Liu Nionio lalu menceritakan semua pengalamannya, betapa perkumpulannya bermusuhan dengan Kui Liongpang dan akhir-akhir ini berebutan pusaka keluarga Jenderal Cao dan betapa ketika dia pergi membantu Tek Hoat untuk menculik pengantin dari Huai Kongcu, orang-orang Kui Liongpang datang membasmi dan membakar tempat itu. Sungguh mereka itu harus mampus. Jangan khawatir, aku akan membantumu membasmi mereka. Akan tetapi, sungguh mati aku merasa heran sekali mengapa engkau pergi menculik pengantin putri. Ang Sicu, tanyanya kepada Tek Hoat, memandang heran. Tek Hoat sebenarnya tidak suka kepada wanita yang cabul dan genit ini, dan pandang mata wanita itu kepadanya pun sudah membuat dia merasa muak. Akan tetapi dia tahu pula bahwa Mao Xiaomoli adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi sekali dan selama Shanti Dewi masih belum dapat olehnya dan terancam keselamatannya di tangan orang-orang sesat, dia perlu bantuan orang-orang seperti wanita ini. Maka dengan terus terang dia menjawab. Pengantin putri itu adalah putri Shanti Dewi. Mao Xiaomoli membelalakan matanya dan wanita yang usianya sudah 40 tahun ini masih belum kehilangan daya tariknya. Bagaimana ini? Bukankah dia sudah kembali ke istana Butan? Tek Hoat menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka menceritakan riwayatnya yang menyedihkan dan memalukan itu kepada orang lain, apalagi kepada seorang wanita seperti Mao Xiaomoli ini. Maka dia menjawab singkat. Aku pergi dari Butan, dia menyusul dan tertawan oleh Huai Kongcu, akan dipaksa menjadi istrinya. Mao Xiaomoli mengangguk-angguk, akan tetapi di dalam hatinya merasa heran sekali. Dia mendengar bahwa pemuda ini telah menjadi mantu raja, berarti sudah memperoleh kedudukan yang mulia, akan tetapi mengapa sekarang berkeliaran lagi ke sini dan wajahnya begitu murung. Sungguh dia tidak mengerti sama sekali, akan tetapi dia pun tidak berani mendesak karena tahu bahwa pemuda yang tampan dan lihai ini mempunyai watak yang amat aneh. Demikianlah, Tek Hoat dan Mao Xiaomoli lalu bersama Yang Liu Nionio dan semua sisa anak buah Hek Engpang pergi ke lembah yang menjadi sarang Kui Liongpang dan atas usul Tek Hoat yang melihat keadaan di situ, Mao Xiaomoli lalu mempergunakan senjata peledaknya untuk membobolkan tempat itu sehingga air sungai menyerbu lembah melalui terowongan yang juga telah diledakkan. Kini mereka bertiga memandang dengan hati puas ke bawah, ke arah lembah yang kebanjiran itu sehingga seluruh penghuni dan para tamunya harus bergegas menyelamatkan diri dengan perahu-perahu dan rakit-rakit darurat. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi Tek Hoat lalu membalikkan tubuh sambil berkata, "Aku pergi. Terima kasih, dan kami akan menyebar anak buah kami untuk menyelidiki di mana adanya pengantin putri itu," kata Yang Liu Nionio. Tek Hoat tidak menjawab dan terus berkelebat pergi. Nanti dulu, Ang Sicu. Bayangan lain juga berkelebat pergi dan ternyata Mao Xiaomoli mengejarnya.
Tek Hoat mengerutkan alisnya, akan tetapi dia membalik dan memandang tokoh sesat itu sambil bertanya. Engkau mau apa? Ang Sicu, 3 hari yang lalu ketika aku meninggalkan Lok yang menerima undangan muridku, ketika aku tiba di dusun Hunko aku berpapasan dengan seorang gadis yang bertanya-tanya kepada orang-orang di jalan tentang seorang kakek yang membawa seorang gadis dengan paksa. Aku merasa curiga kepada gadis itu karena aku merasa seperti pernah melihatnya, maka aku bersembunyi dan mengintai. Ketika aku mendengar gadis itu menceritakan ciri-ciri gadis yang dibawa dengan paksa oleh kakek itu, aku teringat bahwa gadis yang diculik itu tentulah gadismu yang dahulu kau pertahankan mati-matian, yaitu Shanti Dewi. Tentu saja Tek Hoat menjadi tertarik sekali dan wajahnya memancarkan harapan baru. Dia melangkah dekat dan bertanya. Molly, siapa yang menculik dia? Wanita itu tersenyum lebar dan memang dia masih manis sekali. Mana aku tahu? Akan tetapi, kalau kau mau pergi bersama aku mencarinya, mungkin saja kita dapat menemukan gadis itu dan dari dia kita tentu akan dapat tahu siapa yang menculik putrimu itu. Dengan kerjasama antara kita, apapun akan dapat kita lakukan dengan berhasil, bukan? Tek Hoat yang amat mengkhawatirkan keselamatan kekasihnya, tidak dapat menolak dan berkata singkat. Baiklah, mari kita pergi. Mau Xiao Moli tersenyum dan berjalan pergi di samping pemuda tampan itu, menoleh dan berkata kepada muridnya. Engkau bawa anak buahmu menyingkir dan bersembunyi dulu sebelum mendapatkan tempat baru yang baik. Aku pergi dulu. Maka berangkatlah wanita cantik yang hatinya sejak dahulu memang sudah tergerak oleh ketampanan dan kegagahan Tek Hoat ini bersama Tek Hoat yang terpaksa menerimanya sebagai teman seperjalanan dalam usahanya mencari kembali Shanti Dewi yang lenyap. Biarpun yang mereka tumpangi hanya sebuah rakit yang terbuat dari kayu dan bambu yang diikat secara kasar dan tergesa-gesa, namun karena yang memegang dayung adalah Qian Li dan Liang Wei Nikou, maka rakit itu dapat meluncur cepat, memasuki sungai bersama dengan orang-orang lain yang berserabutan meloloskan diri dari ancaman air yang membanjiri lembah. Banyak perahu dan rakit yang bermacam-macam terapung di situ. Di depan rakit mereka meluncur perahu besar yang ditumpangi oleh rombongan Boan Wangwei yang memang menggunakan perahu besar yang oleh anak buahnya sudah dipersiapkan itu. Tentu saja dengan cara membeli dari anak buah Kui Liongpang. Dalam keadaan ribut-ribut itu pun pengaruh dan kekuasaan uang masih nampak sehingga rombongan yang kaya raya ini masih mampu memperoleh perahu yang terbesar dan terbaik dengan cara menyogok bagian pengurus perahu-perahu dari Kui Liongpang. Tentu saja para tamu yang tidak pernah melihat dan mengenal Cui Lan dan Hok Taijin, tidak memperhatikan 4 orang di atas rakit itu, yang mereka anggap juga tamu-tamu yang sama-sama melarikan diri. Minggir. Seruan yang keras sekali ini terdengar dari belakang rakit. Suma Qian Li, Liang Wei Nikou, Cui Lan dan Hok Taijin terkejut dan memandang sebatang balok besar yang meluncur dengan cepatnya ke arah mereka dari belakang. Di atas balok besar ini duduk Toat Beng Sinto Chan Kok Ma, si perampok tunggal yang tinggi besar dan tangannya memegang sebatang golok besar yang menyeramkan karena golok ini di dekat punggungnya mempunyai 9 buah lubang dan di gagang golok dipasangi tali panjang yang melibat-libat lengan kakek itu. Melihat betapa balok yang ditumpanginya itu hampir menabrak rakit di depannya, si golok sakti ini cepat menggunakan kakinya mendorong rakit Qian Li sehingga rakit itu menjadi miring hampir terbalik. Cui Lan menjerit dan Hok Taijin cepat memeluk gadis itu dan karena ini maka keduanya terguling-guling di atas permukaan rakit. Mereka tentu terlempar ke air kalau saja Qian Li tidak cepat-cepat menggunakan tangan kanannya menepuk air sambil mengerahkan tenaga Fiang Xin Kang yang amat hebat. Air muncrat tinggi dan rakit itu seperti terdorong oleh tenaga raksasa, menjadi tegak kembali sehingga Hok Taijin dan Cui Lan tidak jadi terlempar ke air karena mereka sudah berhasil berpegang pada bambu rakit. Akan tetapi, air yang muncrat tadi mengenai beberapa orang anak buah Boan Wangwei yang mendayung perahu besar di depan. Mereka berteriak-teriak kaget dan kesakitan ketika air yang muncrat itu mengenai muka mereka karena terasa seperti jarum-jarum menusuk dan panas sekali. Marahlah beberapa orang itu dan seorang di antara mereka yang merupakan tukang pukul dari Boan Wangwei dan tentu saja memiliki kepandaian yang lumayan, memaki dan meloncat ke arah rakit di sebelah. Akan tetapi pada saat itu nampak sinar hitam meluncur dan sinar seperti tali panjang itu mengenai kaki orang yang meloncat, terus membelit kaki itu dan ketika benda panjang hitam itu bergerak,
Tubuh orang itu terlempar kembali ke atas papan perahu besar di mana dia bengong terlongong memandang gadis berpakaian hitam yang berada di atas sebuah perahu kecil dan gadis itu menyimpan kembali ular panjang yang melingkar di lengannya. Orang tadi terlalu kaget, terlalu ngeri karena tahu bahwa dia tadi dilemparkan kembali oleh gadis itu dengan menggunakan ular panjang yang mengerikan itu. Sebelum orang-orangnya Boan Wangwei dapat melampiaskan kemarahan mereka, rakit Qian Li sudah meluncur melewati perahu besar itu, dan ketika Qian Li memandang, dia melihat gadis berpakaian hitam yang dia ingat bukan lain adalah Willy, tersenyum kepadanya. Dia mengangguk untuk menyatakan terima kasihnya dan mempercepat dayungnya sehingga rakit itu meluncur cepat meninggal perahu besar di mana orang-orangnya Boan Wangwei masih memandang marah. Akan tetapi tetap saja dia tidak dapat menyamai kecepatan perahu Willy yang meluncur seperti terbang di permukaan air sungai dan sebentar saja sudah lenyap jauh di depan. Ketika Qian Li melihat bahwa perahu besar milik Boan Wangwei itu kini juga melaju pesat dengan menambah barisan pendayung, dia cepat-cepat minggirkan rakitnya sampai jauh agar perahu besar itu lewat lebih dulu karena dia tidak ingin ribut-ribut di situ, apalagi tanpa sebab-sebab yang patut diributkan. Yang penting baginya adalah menyelamatkan Cui Lan dan Hok Taijin dan sekarang mereka telah berhasil diselamatkan, maka dia tidak boleh mencari perkara lagi sebelum kedua orang ini dapat dia antarkan sampai ke daerah Hopei. Mereka menumpang di atas rakit sejak semalam sampai pada keesokan harinya dan baru setelah menjelang sore, Qian Li menghentikan rakitnya di sebuah dusun nelayan di tepi sungai. Mereka lalu mendarat dan mencari sebuah warung nasi untuk mengisi perut karena mereka berempat sudah merasa lapar sekali. Mereka memasuki sebuah warung yang cukup besar, akan tetapi keadaan di warung itu sunyi sekali, padahal dusun itu cukup ramai karena merupakan pasar ikan. Setelah mengambil tempat duduk dan memesan makanan, tentu saja masakan sayur tanpa daging untuk Liang Wainiko, Qian Li melepaskan pandang matanya ke sekelilingnya dan baru dia melihat bahwa tempat itu baru saja mengalami keributan. Masih banyak meja kursi yang patah-patah ditumpuk di pinggir, juga mangkok piring yang pecah. Teman-temannya juga melihat ini dan mereka menduga-duga apa yang telah terjadi di warung ini. Ketika pelayan datang mengantar makanan yang mereka pesan, Qian Li bertanya. Lopek, apakah yang telah terjadi maka banyak meja kursi hancur dan mangkok piring pecah-pecah? Dia menuding ke arah tumpukan barang-barang rusak itu. Kami mengalami hari sial kemarin, Kongcu, kata pelayan itu. Tidak saja barang-barang rusak, akan tetapi sejak peristiwa yang terjadi kemarin, warung kami menjadi sepi karena tidak ada orang berani makan di sini. Baru Kongcu berempat saja yang berani makan di sini dan itulah rejeki kami. Apakah yang terjadi? Qian Li makin tertarik. Kemarin seperti biasa, orang-orang dari Boan Wangwei yang biasa mengumpulkan hasil ikan di dusun ini, sebanyak 10 orang, makan di sini. Mereka itu memang orang-orang kasar. Akan tetapi Boan Wangwei selalu membayar apa yang mereka makan maka kami pun melayani dengan senang hati. Tiba-tiba masuk pula serombongan tentara yang jumlahnya belasan orang. Tentu saja kami makin sibuk dan kekurangan tenaga untuk melayani terlalu lama, kedua rombongan itu berebut minta didahulukan dan terjadilah pertempuran di sini antara mereka. Wah, bukan main ramainya sampai meja kursi hancur dan mangkok piring beterbangan dan pecah-pecah. Akhirnya pihak tentara itu mengundurkan diri dan pergi. Kami tentu akan mohon kebijaksanaan Boan Wangwei untuk mengganti kerugian kami, akan tetapi ternyata Boan Wangwei sedang pergi entah kemana. Hok Taijin tentu saja tertarik sekali mendengar adanya sepasukan tentara. Tentara siapakah itu? Kalau tentara dari Gubernur Honan, berarti dia masih dikejar-kejar dan dicari-cari sampai di sini. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.